ini berita semakin panas. Benar. Daripada simpang siur tentang Indra Bekti dan Aldila. Ini kita langsung eksklusif, udah langsung terhubung dengan pengacaranya dari Aldila dan Indra Bekti. Halo Mas, apa kabar? Selamat pagi. Pagi Raffi. Bang Milano. Ya. Bang, ini sambil duduk bentar. Bang, ini gimana Bang sebenarnya Bang duduk perkaranya? Ini maaf nih Bang, ini kita live ya Bang ya. Jadi gimana Bang duduk perkaranya? Apakah ini katanya Bang Milano juga pengacara keduanya antara Indra Bekti dan Aldila? Jadi gini, aku sama Bekti sama Dila itu sangat dekat hubungannya. Jadi tiap ada masalah mereka tuh pasti cerita ke aku. Di hari Kamis malam sekitar 11:30 Dila telepon aku bilang kalau dia pengen pisah dari Bekti. Nah, akhirnya hari Jumat saya ketemu sama Dila itu pagi-pagi ketemu dengan Dila dulu. Ya. Nah, dia sampaikan bahwa dia sudah tidak bisa lagi bareng-bareng sama Bekti. Saya tanya, lo kenapa? Masalahnya apa? Ya intinya Bang, aku udah nggak bisa sama Bekti. Sudah beda pemikiran dan prinsip hidup lah. Ketimbang kita ribut terus, nanti korbannya jadi nyangkut ke anak-anak. Ya udah mendingan aku ngalah, mendingan aku bisa sama Bekti. Terus aku bilang, dan nanti aku tanya Bekti dulu ya. Akhirnya siangnya Bekti datang sama manajernya Roy. Kita ngumpul semua, cuman beda ya. Maksudnya Dila nggak bareng-bareng. Nah, terus aku tanya sama Bekti, Dila maunya seperti ini. Ya, aku juga bingung juga kan. Cuman langsung Bekti jawab, ya udah Bang, kalau memang Dila maunya seperti itu, yang terbaik buat Dila seperti itu, ya udah aku ngikut aja. Ya udah kita pisah gitu ngomongnya. Jadi nggak ada upaya untuk udah kita perbaikin dulu atau udah upaya kita mediasi, kita upaya untuk mempertahankan gitu Bang, nggak ada Bang? Jadi gini, masalah ini sebenarnya udah dari dulu ya, maksudnya aku tahu persis lah masalahnya, dan itu berulang-ulang terus permasalahan itu. Yang diributin itu terus. Apa sih Bang kalau boleh tahu Bang, yang diributin tuh apa sih Bang? Nah, aku nggak bisa ngomong Raffi kalau untuk urusan ini, maksudnya ini benar pribadi mereka lah. Oke. Intinya mereka sepakat untuk bisa baik-baik. Tidak mau ribut-ribut, semua demi anak, dan semua udah diomongin di muka. Jadi tidak ada lagi maksudnya ke belakangnya seperti apa nggak ada. Intinya mereka udah sepakat, masalah anak ada di Dila, terus masalah kehidupan, gonogini semua udah dibahas. Dan mereka sepakat untuk pisah, dan perpisahan ini juga Bekti udah serahkan semuanya ke Dila. Intinya sudah diserahkan ke Dila. Berarti 3 tahun yang lalu katanya udah mau pisah ya Bang? Apa itu masalahnya sama yang sekarang? Iya, jadi dari 3 tahun yang lalu memang udah ada pembicaraan, itu udah ada. Cuman memang itu masih bisa dudukin mereka baik-baik, mereka bisa ngobrol. Akhirnya ya sudah masih berjalan sampai kemarin gitu loh. Nah cuman minggu lalu memang meledaknya itu di minggu lalu, sampai akhirnya Bekti keluar dari rumah. Ya sudah. Oke. Ya seperti ini akhirnya. Jadi Bang, Bekti dan Dila sudah tidak satu rumah berarti setelah kejadian itu? Bang? Udah nggak harus satu rumah. Bekti sekarang udah kembali ke rumah yang dulu di Radio Dalam. Udah bisa ranjang berarti ya Bang? Iya. Ya. Dan tapi gimana Bang? Apakah sudah nggak bareng sama Dila? Udah nggak bisa rumah. Oke. Tapi gimana Bang? Ini kan Bekti dalam keadaan masih proses penyembuhan. Apakah ya dari pihak ini kan Bekti lagi proses penyembuhan. Halo Bang? Bang? Ya. Bang? Sinyal jelek kali. Halo Bang, Bang Milano. Ya. Ini kan ya, Bekti masih dalam proses penyembuhan. Apakah Bekti ini dalam keadaan benar-benar sadar nih Bang, udah untuk
memutuskan selesainya gini Bang? Justru Bekti yang langsung mengiyakan masalahnya. Oh, Kemarin aku tanya terus langsung Bekti mengiyakan. Memang kalau udah memang ini yang terbaik buat Dila, ya udah Bang aku nggak apa-apa. Ya udah kita pisah. Dia langsung ngomong gitu. Berarti Dila ini kemarin nunggu mungkin momen Bekti, ya kemarin kan sakit di rumah sakit, nunggu momen ciuman membaik baru ini gitu ya? Enggak juga. Karena ada masalah aja setelah minggu lalu tuh ada masalah. Cuman masalahnya itu masalah itu lagi. Jadi memang kayaknya memang udah nggak bisa lagi gitu loh. Satu pemikiran. Iya. Oke. Itu aja sebenarnya. Nggak inilah. Maksudnya kalau untuk kehidupan sih seperti biasa aja. Nanti bareng-bareng ngurusin anak. Iya. Nih tapi kita berdoa aja lah. Kan ini masih prosesnya masih ada persidangan kan ke depan. Masih ada mediasi juga. Mana tahu Tuhan bukakan ini pintu lah berarti buat mereka berdua. Kalau memang bisa damai ya lebih baik lah, bisa kembali lagi. Jadi yang kita doain aja. Ya kita doain. Jadi yang menggugat ini, yang menggugat sekarang ke pengadilan Dila. Halo. Ya, Bang, yang menggugat sekarang ke pengadilan itu Dila ya? Udah kirim gugatan. Halo. Ya, Bang, berarti ini udah kirim gugatan, Bang. Sinyalnya mungkin nih. Bang? Iya Dila yang gugat. Oke. Oh Dila, oke. Yang gugat Dila. Ya. Gugatannya baru masuk kapan Bang? Kemarin atau kemarinnya lagi Bang? Sinyal. Kenapa? Gugatannya baru masuk kemarin atau kemarinnya lagi? Enggak kemarin. Oh kemarin, oke. Ya Udah masuk. berarti kita ya sesuai dengan Bang Milano tadi sampaikan aja. Kita sama-sama doakan yang terbaik. Amin. Ya nanti kan masih ada proses sidang dan mediasi ya, mudah-mudahan Tuhan ada rencana lain, kita nggak tahu ya Bang ya. Iya betul. Ya. Kita berdoa sama-sama mereka bisa balik lagi lah. Amin. Amin. Kita doain yang terbaik ya Bang. Jadi Kenapa? mereka seperti itu. Amin. Juga sedih juga sebenarnya melihat mereka seperti itu. Iya pastilah, pasti kita semua sedih juga. Buat Bang Milano terima kasih Bang Makasih ya, ya, Bang sudah mau ini. Milano. Terima kasih. Raffi, Apa? semua. Yuk. Ya, terima kasih. Thank you. Thank you Bang, terima kasih Bang. Udah jadinya. Udah ini Bang Milano. Semalam gue video call Bekti. Hah? Terus apa? Gimana responnya? Enggak sih, aku nggak berani nanya tentang itu ya. Cuma ngobrol aja, nanya kabar, bikin dia happy aja intinya seperti itu. Jadi kalau nanya tentang apa yang sedang terjadi sih nggak berani Nggak gue. berani. Tapi gimana? Dia happy atau? Kemarin tapi gua ketemu Bekti. Ya kemarin sore kan ketemu. Terus Kemarin gimana? gua ketemu Bekti, ya Bektinya memang mungkin dalam keadaan dia udah pasrah. Ya ditanya juga lagi live tuh, ya kelihatan sih dia nangis, dia sedih, lebih ke pasrah. Ya. Dia minta doanya aja sama kita semua. Makanya kalau nanya tentang itu kan kasihan, takutnya kondisi kesehatannya juga. Karena si terganggu Bekti ya. tuh ya kayak kemarin syuting misalnya, kitanya mungkin dia agak teriak sedikit, Iya. udah pusing lagi. Iya. Jadi kasihan juga, aku nggak berani nanya apa-apa. Iya jangan jaga perasaan A. Nah 2 hari lalu sebetulnya gue juga berusaha ngubungin Dila. Nanya ini beneran gak sih yang masih simpang siur Siur, tuh. oke. Terus Dilanya sih ngomong iya saya minta waktu dulu katanya mau buat diri sendiri. Iya, oke. segala macam gitu. Ya yang jelas apapun yang memang sedang terjadi, apapun alasannya, kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan semuanya akan baik-baik saja. Amin. Jika itu keputusan yang terbaik menurut mereka berdua, mudah-mudahan anak-anak tidak menjadi korban tanda kutip ya, harus mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua belah pihak. Oke. Tapi kita juga ada curahan hati Dila yang dianggap serius sama netizen nih. Nah, iya, Kita iya. punya VT-nya. Ya itulah. Ya. Ya aku juga ngelihat ini kan ini aku mungkin coba Hubungin. video call Bekti atau bisa nggak tahu nggak ya? Mudah-mudahan bisa ya. Coba ya aja dulu. tadi kan juga aku juga ngelihatnya ya Bekti kan juga masih belum dalam keadaan fit ya. Iya tadi malam aja aku ngobrol video call, aku bilang, terus dia ngomong gini, Irfan kok nggak nengokin? Bekti, kamu udah operasi aku depan pintu tapi dia nggak tahu. Tapi Belum sadar. pas lagi udah sadar pun nengok, emang iya. Terus kata dia gini, maaf ya kan kemarin aku pingsan, aku tuh kejedot, kata dia tuh. Kejedot. Dia tuh di kondisi apapun masih mau ngehibur orang. Benar. Aduh,
Ya udah gini aja. Tapi kemarin nggak kenapa-napa dia. Ya ke aku ya gitu, kadang dia ingat nanti lupa gitu. Orang baru ketemu di kamar mandi. Dia lagi buang air besar kan. Boleh terus ya ada yang di kamar mandi kan, mungkin dia ngedenger suara gue kali. Aduh, kan gue bilang, iya cepet nih mau tapping gitu. Pak Raffi, dia ngomong, Bu Bekti, gue ngomong gitu. Lagi ngapain Bu? Ini lagi buang air besar. Aduh Bekti, udah lama gak ketemu, gini-gini cepetan. Gue tungguin kan, gue udah selesai pipis. Gue tungguin, ntar nih kayaknya masih lama. Oh ya udah, masuklah ke studio. Bekti, Raffi. Bekti, tadi lama di kamar mandi ya? Siapa yang di kamar mandi? Ya, Bekti baru tadi. Kita kan tadi baru ketemu. Oh iya ya. Oh iya. Tapi Gitu emang dia hobinya bercanda, kita tuh gak bisa bedain Nggak, ya. tapi itu beneran serius. Kadang-kadang gak bisa bedain, ini dia bercanda Gua atau pikir enggak dia gitu. gak bercanda. Iya. Gua bilang, Bekti gini. Iya gue. Nggak, ini lu bener serius lupa atau nggak? Iya nih gue lupa deh kayaknya gitu. Tapi ya udah, Bekti pokoknya apapun yang terjadi tetap happy ya, happy terus ya. Ya, yaudah yang namanya hidup, semuanya pasti akan menemukan jalan terbaiknya. Amin. Semuanya biarkan serahkan pada Allah. Amin. Semua akan indah pada waktunya seperti kisah hidup kawan kita yang satu ini. Oh ini sih kisah hidupnya luar biasa. Kisah hidupnya luar Ikutin biasa. juga ceritanya nih. Oh keren jalan hidupnya. Keren gimana Oh, jalan keren hidupnya sih. keren kok keren. Ya kan dan ceritanya. Oh maksudnya bisa bangkit. Bangkit gitu. Iya. Bisa bangkit. Dia cantik banget dan sekarang udah bisa melewati hari-harinya dengan lebih baik. Malah dia sudah berdamai dengan semuanya. Ya Allah. Dan dia sudah bahagia sekarang. Siapa sih A? Sheila Marcia. Halo. Hey. Hai cantik. Hai Sheila, apa kabar? Silakan Sheila. Ini gadis sampul. Iya. Nah ini gadis. Ah, Gadis apa? bukan gadis, sudah janda, bukan ini. Gadis dong. Lu gadis bukan, janda juga bukan, Ya. gitu maksud gua. Oh gitu. Lu gadis bukan, Udah pernah janda. gadis, udah pernah janda. Nah, makanya. Nah iya. Oh dia ada yang ngomong gadis sampul dan gadis sampah katanya, maaf ya. Canda tapi canda. Sheila sehat. Sehat. Dia udah kayak supermodel banget tuh. Kamu tinggi banget sih. Pakai heels. Oh mau dong nomor 40 ada nggak? Boleh. Sheila Marcia Yosep. Iya. Nanti kita akan ngobrol eksklusif sama Sheila gimana dia bisa melewati semuanya dan bisa happy sekali. Yes, jangan kemana-mana tetap di sini di FYP. Mario Bani. Balik lagi di FYP. Benar pagi. Hebat. Tadi pagi gue baru lihat ya postingan karena gue follow dia ya, dia nggak follow aku sih nggak apa-apa. Ya, bener banget apa ya? Coba lihat di ranking Beneran 75. apa? Dia nggak penting juga, ngapain dia iya. follow lu. Follow ah. Coba ya. Tapi Nggak nyampe merah. jadi adegannya tuh dia lagi habis minum sate padang gitu terus gini, gitu sama suaminya. Suaminya dia terus gitu. Terus akhirnya Instagramnya apa? Parah banget. Iya. Namanya Irfan. Tuh, udah follow-followan. Irfan Mansur namanya dia. Kenapa nih? Udah tahu. Udah saling follow, udah saling Hebat. follow. Sheila Marcia ini dia sudah mendapatkan hidup kesempatan kedua dan dia sudah menggunakan kesempatan hidupnya yang lebih baik. Karena kesempatan itu kan sesuatu hal yang besar. Iya. Jangan kita sia-siakan. Kalau kekecilan itu kesempitan. Sempitan. Ya bagus sudah. Mana sih aku nggak ngerti. Sumpah, Vivi, sumpah ya. Gue pas masa gini, kagum banget sama lu gini. Raffi nemu aja kata-kata Iya, kata-kata bijak gitu. itu bener ya. Ujung-ujungnya tetap aja dodol. Kita bahas satu persatu ya. Ini tentang perjalanan Sheila Marcia yang diberikan hidup kembali. Ya, perjalanan hidup Sheila Marcia nih. Kita lihat satu demi satu. Yang pertama adalah dibully ketika SD. Baru punya banyak teman setelah ikut gadis sampul di tahun 2004. Sebentar, dibully gimana sih? Gara-gara apa kamu dibully saat SD? Terlalu cantik kali. Kalau misalnya yang dari beberapa orang itu cuma satu yang akhirnya ngobrol karena aku tanya sama dia dan akhirnya dia bilang bahwa sebenarnya dia nggak ada alasan yang khusus, dia cuma ikut-ikutan dan
dia bilang mungkin agak sedikit dulu dia merasa kalau aku terlalu dominan gitu. Terus akhirnya dia ngerasa ya mungkin secara fisik mungkin atau apa gitu aku nggak Berbeda. tahu gitu. Iya, terus ya udah harus aku bilang makasih buat kejujurannya. Cuma Itu nanya ketika pas SD juga atau enggak, sudah? baru berapa bulan ini sih gitu. Karena aku butuh jawaban sih. Emang dibully tuh fisik atau verbal atau gimana? Lebih ke yang mentally kayak gimana, kayak dijauhin, terus nggak ada minder. satu kelas itu kayak bener-bener diajak semua untuk nggak temenan sama aku. Berarti ada provokatornya juga. Itu start 1 minggu setelah aku masuk di sekolah di. Kalau kamu masih salah satu sekolah mending, di Bandung. teman-teman kamu nggak ngajak ngobrol kan? Ini suaminya nggak ngajak ngobrol. Ayo. Tapi kalau kajian baru diajak ngobrol. Tapi SD tuh belum masuk dunia entertainment belum kan? Belum. Kayak gadis sampul 2004, gue dulu sering ngisi acara kalau dia jadi gadis sampul. Iya. Waktu gue jadi finalis bintang tamunya dia. Weh, jadi model, gue mah dulu paling... Gua juga model. Gue aja paling pendek, apalagi lu kalau ikutan. Udah kita lihat ke fakta Oke, lain. nextnya. Fakta yang lain. Fakta yang lain. Hamil 9 bulan, Sheila Marcila malah di penjara. Sheila Marcia, bukan Marsila. Ya, Marcia. Sheila Marcia malah di penjara. Iya, waktu itu berat banget ya. Hamil 3 bulan ya, 3 bulan sampai ya hampir 9 bulan. Sampai melahirkan kamu Sampai di dalam. mau melahirkan. Beneran? Iya. Ya ampun. Iya harusnya kamu zaman sekarang mah gitu dapat keringanan. Jadi kayaknya cuma Sekarang beda tuh seminggu doang gitu loh. Gak tahu juga ya. Aku nggak pernah urusan hukum. Aku. Jadi udah 9 bulan nih perutnya gede banget terus. Apa? Nggak, ini aku lagi nolongin kamu. Oh iya, makasih. Kan lagi sama-sama. Lagi 9 bulan udah perutnya gede-gede terus habis itu kan WC-nya kayak jongkok gitu dia kayak gitu. Iya beneran. Terus habis itu ada kecoa lewat tuk gitu. Di dalam Kayak sekarang kalau ada kecoa kayak cuman gitu. Lama gitu ya. Ya, tapi kamu menjalankannya itu kan sebentar, orang hamil itu kan secara emosional juga labil dan lain-lain. Jalani aja. Jalanin, enggak, sumpah itu kayak bener-bener kekuatan bukan dari aku sih. Kayak bener-bener Tuhan tuh hadir banget gitu. Karena kalau aku, even sekarang aku look back, aku cuma bisa mikir, ini kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Iya. Kok bisa sekuat itu, setabah itu juga? Hebat, karena kan Tuhan itu tidak akan memberikan cobaan kepada manusianya yang manusia itu tidak bisa melewati dan melampauinya. Itu nggak mungkin, itu pasti akan dijaga terus kalau kita berusaha. Betul. Terbat ya? Nah dulu, gue tuh kalau ngomong bijak, gue nunggu gongnya nih. Pas lainnya. Tapi kalau masa tentang Tuhan lu mau di... Iya kan? Iya, jangan. Begini. Makanya lihat proses kehidupannya Sheila Marcia itu dari dulu sampai sekarang. Makanya sekarang dia bisa lebih kuat karena dia sudah bisa melewati proses kehidupan itu. Iya. Oke, next. Udah, Bi. Udah, oke, next ya. Fakta yang lain. Lu itu percaya nggak percaya kok dia Enggak, ngomong gitu. bener. Fakta yang lain. Lanjut ya, Bi. Sama sih sebenarnya. Tapi apa yang maaf nih, yang paling kamu ingat waktu di dalam tahanan itu kamu lagi hamil besar? Selain kecoa, selain ingat kecoa itu apa? Selain jongkok itu apa ya? Lu ceritain yang paling... Maksudnya takut sama cokok? Kecoa. Kecoa. Ya banyak sih sebenarnya, tapi aku rasa mungkin susah untuk di-share ya, takut salah. Oh iya. Benar nggak? Kau benernya ke sana. Tapi ada di momen itu ada titik terendah banget yang kok begini banget gitu, pernah nggak? Oh ya pasti, maksudnya apalagi kayak yang pas baru-barunya sih gitu, dan demi kesalahan-kesalahan aku lakukan kan saat itu gitu. Tapi ya itulah memang ya aku rasa ya apa yang aku lakukan ya harus aku tanggung jawab gitu. Dia kayak ngambil pelajaran sendiri gitu. Dia nyari-nyari sesuatu untuk diambil Kayak pelajaran gini, kalau gitu ya. misalnya kita mau blame orang apa segala macam atas misalnya kesakitan kita yang dulu gitu, itu nggak akan selesai gitu. Karena pada intinya yang memilih hidup juga akhirnya aku gitu ya, walaupun saat itu aku belum dewasa, udah kayak maksa tinggal sendiri gitu kan gitu, walaupun ada masalah juga, tapi ya sudah, memang aku rasa itu harus aku laluin juga gitu loh. Dan Juga sih. aku emang impulsif banget sih orangnya dulu gitu, tapi ya nggak apa-apa, aku terus belajar Terus lo kok- nggak mikir gitu loh apa-apa Nah, tuh. kok sekarang mikir flashback itu ngetawain diri sendiri nggak? Ya kayak aduh kok bodoh banget sih lah gitu loh. Kayak banyak banget penyesalan sebenarnya, tapi juga kalau dibilang nyesel juga aku Ya, nggak nggak boleh jadi yang juga. sekarang Iya, iya, gitu iya, kan. iya. Jadi ya udahlah gitu. Jadi berdamai aja, terima aja. Jadi- Berdamai dengan keadaan ini. yang Itu. paling- Nah, ayo quotes. Belum dapat.
Habis dikit-dikit quote, dikit-dikit quote. Nungguin. Tapi waktu itu 2017 kamu mengalami kecelakaan yang hebat ya? Iya. Iya, dia pernah mengalami kecelakaan. Kecelakaan apa sih? Biar ingat Mobil. lagi. Yang mana sih? Biar inget lagi. Ya maksudnya Mobil kan nggak bisa. yang nonton biar Iya. ini juga. Aku nonton tuh mobil. Ya itu juga tetap jalan Tuhan juga menurut aku. Mobilnya Dia sempat masih ringsek hidup. loh. Iya. Kalau Mobilnya menurut orang ringsek mah ya kan? Separah apa sih saat itu tuh? Cukup parah sih. Cukup parah. harusnya mikir kita udah mati kali gitu kali ya Sile. Bener. Makanya dikasih kalau misalnya kesempatan kok lu ini lu gitu ya nggak tahu. Iya. Aku udah nggak bisa jawab lagi. Secara teori istilahnya lu itu bisa lewat itu berkali-kali ya. Tapi Tuhan tuh masih Iya. memberikan kesempatan hidup, kesempatan lagi. Makanya tadi kan Raffi bilang kesempatan kedua, aku dalam hati kayaknya Bukan nggak kedua. gitu ya, kayaknya udah lebih gitu, udah kayak kesempatan hidupku udah berkali-kali gitu. Tuhan kasih aku suatu bukti bahwa hey Sheila, aku tuh sayang sama kamu gitu. Maksudnya aku selalu dulu ngerasa tidak dicintai lah, tidak ada perhatian lah, tidak begini lah, tidak begitu lah, bla 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 bla. Sampai akhirnya Tuhan tuh bener-bener kayak akhirnya keras banget untuk Mengingatkan. kalau masih ada Tuhan gitu. Maksudnya kita nggak akan pernah sendiri udah gitu. Dan Iya. itu indah banget. Sekarang dia udah bahagia, anak udah 4 ya. Ya. Anak 4, jadi tambah 1 lagi 5 dong biar sempurna. Kan 4 sehat, 5 sempurna. Itu makanan. Iya pasti anak-anaknya 4-nya udah sehat-sehat nih. Iya. Tambah 1 jadi 5 nih. Kan sempurna gitu. Ngerti, cuman orang ngeden capek tiap tahun. Yang kelimanya kan susu. Dia mah tinggal buat aja yang ngeluarin kan yang Oh, perempuan. Iya, buat. Iya, lu mah gitu ya kan. Kan sama kita. Itu gak dulu ya. Gue tuh gak dulu ya. Lupa. Habis ini kayak lagi antri di puskesmas mau ketemu dokter. Oke, Kita fakta lihat. yang lain. Fakta yang Next, lainnya. Yang lain. Gaji suami cuma 2 juta, Sheila sempat tidur di kontrakan penuh ke labang. Beneran? Itu suami sekarang. Iya kan? itu waktu pandemi. Terus habis itu gajinya dia drop banget. Emang Jadi, profesinya apa kalau boleh tahu? dia sekarang music director. Oke. Gitu, tapi DJ juga. Oke. Dia produser musik Dan juga. ketika pandemi memang semuanya sepi. Semuanya Dan kan itu kita juga habis baru banget nikah, jadi emang gak ada tabungan sama sekali. 2 juta aja udah lumayan bagus tahu sebetulnya kan. Untuk kan di saat nggak cuma itu. anak 4. Iya, Tapi tapi untuk di puji saat Tuhan itu tuh siapa namanya Raffi? Yang Kok makin bakti nanya gue? lagi nama gue Gue siapa? mau bakti. Gue mau bakti daripada Dia mau salah manggil. Kan di saat itu banyak orang benar jobless, gak ada sepeser pun. Untuk 2 juta sebetulnya. Iya, betul. Kalau disyukuri sangat bersyukur. Sampai lihat tuh, sampai tidur ada kelabang ya. Iya itu jadi memang kayak kita kan Di rumah kontrakan. belum punya rumah sendiri gitu kan. Karena memang masa lalu aku tuh dulu boros banget, suami kebetulan juga gitu kan. Terus masa lalunya. Pas ya. Iya terus habis itu kemudian ya kita yaudah nanti kita nikah apa segala macam kita sama-sama yuk gitu. Nabung bapak pandemi ya udah belum tahu tapi akhirnya dari situ kan Tuhan menguji dan akhirnya kita bisa melalui Terus gitu. dia ngomonginnya udah sambil ketawa. Karena kalau udah lewatin jadinya Ya lucu udah ya. iya, maksudnya tapi aku juga bersyukur gitu. Oh ternyata melalui itu aku sama Dimas baik-baik aja gitu. Bahkan kan di pandemi banyak tuh perceraian ya kan begitu beritanya gitu. Tapi Oh, kami masih bisa, baik-baik Pak. aja. Tuh siang ada kelabang lewat nih si apa kelabing mulu nih orang nih. Iya dong. Dulu Kan DJ. iya dong. Jadi gini. Babing Dulu gue. kan dulu. Sekarang masih kan DJ. Oh iya, ya udah bareng deh, bareng kapan. Apa? Dulu Ajak aja kapan? kalau kelabing. Jangan. ntar Udah lama dimarahin. nih. sosok labing pulang banyak labang gitu. Oke. Enggak sih, jadi memang itu gara-gara lapuk aja. Jadi Iya, tiba-tiba ada kelabang jatuh gitu. Oh gitu. Ih, Kayaknya nggak dia- yang gimana banget. Kecoa, kelabang. itu Lelena apa ada ya? kan lelena. tahu aku. Lena ada lena. Hah? Lena apaan? Apa itu? Ya Allah binatang masuk kuping. Nih, Oh ada di Bali ada. 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 Apa nih, Yang gimana? panjang gede gitu kan. yang Panjang ada. gede. Apa? Maksudnya sih. Lena ada binatang pernah kuping. lihat gua. Nggak pernah lihat. Masa gede Bukan, kan? jadi dia panjang gitu, dia bisa masuk telinga. Iya, kalau udah masuk kuping, tongean yang ada loh. Ih, udahlah kita bahas pakai yang lain fakta aja. lainnya lagi. Fakta lain. Next. Hapus tato demi orang Yang dihapus yang mana? terkasih. Ini lagi Proses. posaan. Kenapa? Emang Dimas yang suka? Dimasnya malah mau nambah. Akunya yang berat. Sudah hapus. Enggak sih, aku nggak nyuruh dia apa-apa. Tapi lebih ke hatiku aja. Aku memang mau Mau aja. ngapus pelan-pelan. Aku semua.
mahal. Pengennya Jadi hapus. sebentar, pelan-pelan. Pokoknya kalau misalnya memang dikasih kesempatan untuk hapus semua ya Emang kalau NATO berapa sih harganya sekarang? NATO berapa, hapus tato berapa sih? nggak tahu, NATO kayaknya beragam deh. Ada yang per jam, ada yang per senti, nggak tahu. Per jam? Emang Kalau- atau per jam? Iya, ada yang per jam biasanya mungkin 2,5. 2.500.000. Iya, ada yang nggak tahu 3,5. Oke, kalau ngapus segitu juga? Hapusnya ya harusnya biasanya lebih mahal sih. Ribet Oke. Nggak banget. per jam, lebih Ngapusnya ke per pakai tipek senti. gae. Pakai tipex. Mau Atau putih-putih badan Ya, orang. ini ada yang keloid. Hah? Ini ada yang keloid karena memang ini Ada yang kayaknya hitnya agak dipaksa deh. Aku nggak ngerti juga. Cuma ini pelan-pelan hilang. Itu kan sama di nadi gitu nggak sakit ya? Gitu. Sakit banget. Sakit banget. Sakit. Tapi kalau udah niat ya gimana lagi? Maksudnya udah- Kenapa pengen dibersihin? satu niat hati, kedua aku pengen pengen kayak jenengin orang tua gitu, suami, padahal mereka mungkin udah terima aku ya padanya aja gitu loh, tapi Oke. kayak mama gitu dia seneng, papa juga happy gitu, jadi apa ya nggak tahu pengen. Ini bagus, Sila udah ngapus tato. Si Po apa mulai nato alis mulu nih. Sulam. Beda, sulam sama nato beda. Oke. Tapi tadi terucap katanya ingin untuk orang tua gitu. Padahal orang tua nggak komplain, nggak apa-apa. Nggak komplain, nggak Berarti minta. di hati kecil lu tuh merasa ada sebuah kesalahan mungkin yang pernah dilakukan di masa lalu, ingin memperbaikinya gitu. Mungkin ya? Ya keinginan aja, maksud aku juga mulai ngerasa bahwa aduh I think it's too much ya, terlalu banyak gitu, terus telat ya Bo gitu. Gak ada kata telat sih. Tapi it's okay lah, maksudnya kan namanya niat ya udah gitu, maksudnya aku jalanin aja. Kita support kamu kok. Semua orang tuh everybody change, people change. Semuanya tuh pengen lebih baik. Nggak ada manusia yang Heal the world, make it better place. Tapi kan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik kan butuh kerja keras kan gitu. Memang ya kadang manusia ya jatuh bangun, it's okay. Tapi at least kita terus maju gitu Apa aja. karena lu sekarang posisinya sudah jadi orang tua beberapa anak, akhirnya lu pendewasaannya juga bertambah? bisa jadi itu. Bisa jadi. Mungkin, bisa jadi. Karena juga anakku yang paling besar udah remaja, Umur berapa? 13 tahun. Udah 13 tahun sama Leticia? Leticia. Udah 13 tahun. Kan lu heboh banget ya Leticia tuh ya. Ya kan? Kehebohan demi kehebohan dia mah. Apaan kemarin juga baru heboh lagi, apalah di mana gitu sampai aku sama anjing kayak aduh pusing itu kenapa sih di up lagi gitu. Maksudnya semuanya udah damai, udah baik-baik aja kayak tapi ya udah nggak apa-apa. Ya bagus deh. Dia suaminya Dimas sama Anji aja. Iya, Akur. bikin klip bareng malah. Bagus, akur. Coba 11-12. apakah ada hubungannya dan fakta yang berikutnya? Cekidot. Ramai, Child free. buat anti aging, Sheila Marcia awet muda dengan 4 anak. Iya, rahasia awet mudanya apa sih Jen? Heeh. 4 Anak anak. 4, oh enggak. Kamu Anak mau 4 justru. Kamu biar pakai pengawet gitu atau gimana sih tetap cantik? Ya, Oh, mau Mungkin- pakai pengawet, formalin dong. mungkin ngejalanin hari-harinya nggak sih kayak hidupnya, maksudnya bukan happy aja, Iya, iya, maksudnya iya, it depends gitu. Kita mau melihat hidup itu dari arah yang mana. Kita bersyukur bukan berarti kita baik-baik aja loh hidup kayak yang maksudnya nggak ada masalah apa-apa. Tapi kita bisa lihat di posisi apa ya dari pandangan yang lebih positif. Oke, kayak jadi gitu dulu tuh kan cantik deh dari dulu, tapi banyak orang ngomong gini, maaf ya, aduh sayang banget ya cantik-cantik, aduh sayang banget ya, terus muka lu tuh kayak kering, kusam gitu dulu, iya nggak? Tapi sekarang tuh lebih seger, Iya. mungkin karena dari hati juga ya, Iya sih. iya nggak? Dari hati itu udah pasti sih. Dulu tuh, maksudnya. iya kan? Iya. Lu merasa juga kan? Iya. Cantik tapi kayak nggak dirawat, emang nggak dirawat sama lu sendiri. Makanya kalau misalnya kebahagiaan itu kita cari dengan sekuat tenaganya kita serahin ke atas emang nggak bisa, nggak akan nemuin. Pasti kita nyarinya yang duniawi, terlalu duniawi. Bukan berarti sekarang langsung suci enggak gitu. Tapi setidaknya ada yang mengingatkan gitu di dalam lubuk hati yang paling dalam. Kalau udah mau gini kayak oh ya gitu. Lebih kayak gitu sih. Maksudnya just be human, manusia aja gitu. Tapi jangan lupa terus berharap gitu aja. Oke, nah ngomongin soal awet muda dengan 4 anak nih. Anak pertama saya kan tadi sudah disebutkan juga usianya sudah beranjak remaja lah ya, 12 tahun. Kita lihat nih bagaimana Sheila dan juga Leticia kompak berjoget. Ini dia. Rambutnya kayak Kangen.
Kenapa? Kan ketemu kan? Kangen. Oh kangen. Udah berapa? Udah seminggu banget. Kamu mau nangis sih? Kangen. Emang tinggal di mana? Di Bali kan? Di Bali. Iya aku lagi kerja, lagi syuting jadi aku tinggalin dulu. Sengaja kan? Untuk syuting akhirnya berpisah dulu. Ya. Aku pikir aku Sekangen akan itu? kuat, tapi ternyata kangen banget ya. Ya Allah. Aku kayak nggak apa-apa kok nah cuma sebulan, padahal aku seminggu udah kayak aku main balik. Tapi it's okay. Bisa. Sedekat itu karena berjuang bersama ya, karena dia itu banyak cerita, betul. Aku tuh sama anak-anakku selain ibu dan anak udah kayak sahabat juga sih. Jadi kayak apa ya, I just untuk be there untuk mereka aja udah buat aku udah sangat berarti gitu loh gitu. Dan Tisha tuh suka yang kan dia udah remaja jadi kadang dia curhat, "Ma ini gini apa" gitu. Jadi tapi dia open, dia jujur banget sama aku. Jadi aku kayak deket banget gitu loh. Rambutnya cantik banget itu. Itu Dari asli siapa kan? itu ya? Rambut omanya. Omanya. Kira aku Anji berarti kok nggak Ya, potong tapi kayak gitu tapi kali. Uti dari pihak mamanya Anji juga Gitu rambutnya juga Seru banget. mirip. Jadi ya udah jadinya cucunya. Nggak maksudnya dia mau ngomong, itu kan Anji botak, mau ngomong gitu bilang aja tadi. Ya. Kok beda? Gue mau ngomong. Lah, Enggak, gue tadi ngomongnya kalau Anji gak botak mungkin rambutnya kayak aku gini gitu mungkin. Iya mungkin ya. Nggak kan tahu. sekarang kalau Leticia bisa di video. Lagi ngapain jam segini biasanya? Lagi sekolah. Oh lagi sekolah ya. Bagus lah dia, jadi kayak aku nanti pinter. Pinter apa? Ya pinter menjalani kehidupan. Iya. Baru selesai istirahatnya berarti lagi di kelas. Ya. Kelas. Padahal kalau tadi beberapa menit yang lalu masih istirahat ya. Bisa. Di Bali di mana sih tinggalnya kalau di Bali? Di Denpasarnya sih. Denpasar Moon, Syarinan, Ya, gak bisa video call ya. Enak ya di Bali ya? Tinggal di Bali lebih santai. Lebih santai. Sebenarnya tergantung nggak sih? Ya, Maksudnya ada dimanapun ya. Iya, maksudnya ada temen aku juga yang kayak dari sini gitu ke Bali berapa sebulan tuh dia udah kayak bosen banget gitu loh. Jadi kayak tergantung sih lifestyle apa yang mungkin kita cocok gitu. Kalau aku memang sukanya yang santai gitu, yang chill, yang pantai, nature gitu. Aku juga mau ke Bali. Kalau punya perumahan di Bali. Kan Ana baru kemarin ke Bali kan? Iya, Ya nanti aku mau ke Bali lagi. Alasan aja. Iya. Ngapain sih sering-sering ke Bali? Punya perumahan. Bukan. Mau gue jabarin gak kekayaan Raffi? iya, Di Bali tuh iya. punya, Iya, punya itu helikopter di Wah. Bali. Punya perumahan tuh. Betul. Sama dia didiemin biar gue pamer. Didiemin, Udah gitu Bukan. perumahan. Udah. Jadi Hotel. gue sama Raffi tuh gini, gue yang pamer Raffi gini. Gak usah, tapi dia diem kok. Nah, hari ini biar lebih seru kita akan bahas soal suami Sheila yang sekarang. Iya. Akur sama Anji. Ini bagus. Lu sama masa lalu lu Ya. akur dong. Masa suami lu yang sekarang sama masa lalu lu Bang ngapain ngomongin yang dulu? Ya kan ini juga sama. Kita ngomongin Ya masalah ada. dulu. Yang sekarang. Sama ini Anji. Gua Yang sama baru. Tapi kalau kayak gitu tuh menurut aku memang harus kekompakan dari kedua belah pihak Iya. dan pihak-pihak yang lain. Kalau misalnya salah satu aja yang bisa. nggak support, nggak akan bisa. Nah, berarti nanti kita akan cari tahu gimana awal muasalnya Kayak ya. aku sama mantan-mantan aku semua baik-baik aja. Mantan. Ya iyalah, Raffi Ahmad kalau mantan-mantan kumpulin satu GBK. Gimana? Itu aja nggak cukup. Tapi kan mantan. Gimana kagak mau baik-baik aja orang masih royal. Mantan itu membuat kita sekarang menjadi di wisuda. Ya kan gara-gara itu pelajarannya di Oh mantan. iya benar. Ya udah deh, kita kembali sesaat lagi tetap di FVP. Mario lagi. Masih di FVP Forward pagi. Pagi, saya Marsia di sini nih. Hai. Baru bangun. Hai Dimas. Hello morning. Nih, soal apa sih? Yes of course. Lifestyle. Baru bangun dia baru bangun. Lihat Masa- ke depan, Sir. Biar kelihatan. Itu juga. Nah, Baru bangun aja sasakan loh dia loh itu rambut. Dimas, Ya,
Iya. Gak sasakan ini pakai gel ini. Oh, baru pakai gel. Oh, baru pakai gel. Kalau nggak belah tengah bahaya. Oh. Ya. Bro, sehat ya bro? Bro. Gue mah asik. Gue mah bro, lu mah sister ngomongnya. Bro. Lu bro. Bro sama dia. Apa gue topik pertama sasak tadi. Iya benar. Bro maaf nih, ini biar kelihatan di itu kameranya gue ke kamerain ya. Jadi gini, tapi ini kita ngobrol bro. Ya, kota habis. Jangan bro. Connectionnya kayak nggak bagus nih. Dimas, apa sih rahasianya? Yo. Lu bisa bisa membuat Sheila juga akrab sama masa lalunya sama Anji. Itu kan nggak gampang juga. Rata-rata kan kalau suami yang sekarang itu suka cemburu. Kalau lu beda bro, lu bisa membuat semuanya aman, tentram dan damai gitu. Bagus sih bro. Rahasianya apa ya? Rahasianya ya sebenarnya nggak ada rahasia sih, kayak semua orang punya masa lalu, semua orang punya kisah hidup gitu kan. Yang terjadi di masa lalu ya it happens in the past gitu. Kita harus bisa lewatin justru masa lalu itu yang membentuk Sheila sekarang ini gitu loh. Masa lalu itu juga yang membentuk gue sekarang ini. Kalau nggak ada masa lalu yang itu, di masa depan kita pasti akan ya mungkin jadi orang yang berbeda lagi. Jadi aku selalu bilang ke Sheila, aku cherish dan aku bukannya aku tidak suka dengan masa lalu kamu, justru aku senang dengan masa lalu kamu karena itu membuat kamu jadi yang sekarang seperti itu. Oke. Ya semua orang juga gitulah. Oke, Dimas, kan Orang memang itu membentuk kita. gue setuju semua orang punya masa lalu. Iya, semua orang pasti. Tapi bedanya mungkin Marcia ini adalah masa lalunya pernah menjadi konsumsi publik. Jadi intinya gini, elunya mungkin terima, tapi entah dengan keluarga, dengan orang tua gitu. Nah itu untuk meyakinkan diri lu sendiri, itu seperti apa? Dengan keluarga ya, nggak masalah. Kalau dengan keluarga, menurut aku sih nggak masalah karena yang jalanin kan kita gitu loh. Dan apalagi dengan orang lain gitu, orang lain ngejudge seperti apa, yang jalanin juga kita gitu kan. Jadi kayak ya udahlah gitu kan. Dan ya balik lagi, nobody is perfect gitu. Oke, nah sekarang ini sampai kapanpun kita nyari orang yang perfect itu nggak pernah ada. Ini barusan juga kita bahas bahwa lu bisa seakrab itu dengan Anji, salah satu sosok di masa lalu Marcia. Itu tadi sekarang juga ngomong katanya harus dari kedua belah pihak. Lu dulu atau Anji dulu yang membuka diri? Apa? Lu dulu atau Anji dulu yang membuka diri untuk bisa klop gitu, baik-baik aja gitu? Oh, siapa duluan gitu maksudnya? Iya. Kayaknya dua-duanya sih sama sih. Karena waktu itu aku ingat kita It Happens ketemu di waktu itu acaranya Tisha. Jadi Tisha lagi ada acara sekolahannya ya kalau nggak salah di sebuah mall gitu. Akhirnya itu nggak pertama kali ketemu Anji, sebenarnya udah sebelumnya udah kenal gitu kan. Ketemu lagi akhirnya sama Anji ngobrol-ngobrol, ya kita berdua langsung akrab aja gitu karena memang kita berdua punya visi yang sama, punya niat yang sama, jadi ya jadilah seperti sekarang ini gitu. Oke. Jadi Tujuannya sih. hal tujuan yang sama adalah salah satunya mungkin untuk membahagiakan Leticia gitu ya? Ya, membahagiakan Leticia, membahagiakan Sheila, membahagiakan Anji, membahagiakan aku, semuanya sih. Karena kan siapa sih yang mau kalau keadaan nggak enak, terus kan kita pengennya sesuatu yang enak gitu kan. Ngapain sesuatu yang sebenarnya bisa dipermudah, bisa bikin semuanya jadi lebih baik, dipersulit gitu kan. Oke. Karena kan sesuatu yang bisa bikin sulit itu sebenarnya manusianya juga. Ya. Dan akhirnya terjawab kenapa Marcia sekarang bisa sekuat ini karena ada orang kuat yang mendampingi. Kan mau Ya, ngomong apa? gimana? Dimas nih sekarang mau ngomong sesuatu nih. Bisa aja ya kalian ya, soalnya. Ngomong sesuatu untuk Udah tahu gue Sheila. cengeng. Dia mau nangis, dia terharu lihat Dimas tuh, dia Enggak terharu. sayang, enggak mau nangis. Sayang, Iya. sayang, Kenapa sayang dia ikutan terharu. sayang? Masalah. Bukan. Kan gue terbawa perasaan. Ketahuan dulu nih, Beb. Nih Sheila mau ngomong sesuatu Coba. nih. Lihatnya kemana? Sini aja ya, Iya. jadi gini ya. Ya, ini nih. Nggak usah lihat kalian.
Udah ntar aja pas pulang. Ya Allah udah gak sabar nih, aduh. Aduh, aku pengen cepet nih. Aduh. Ntar aja pulangnya. Coba ngomong apa? Nanti ya sayang ya, sabar. Ya ampun sayang. Sayang, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih udah menjadi pribadi yang luar biasa, yang mau melihat aku dari sisi yang mungkin orang lain tidak pernah melihat, dan kamu mau percaya itu. Dan terima kasih udah menjadi suami dan ayah dari anak-anakku dan anak-anak kita yang luar biasa sampai saat ini. I love you so much. Oh, I love you. Ya bukan gua seneng aja ngelihat dia kan, gua seneng emang. Love itu kan universal, maksudnya bagus Iya, nih. yaudah. Laki-laki, kecuali kalau gua Aku juga. ngapain lu? Nggak usah. kalau lu boleh, gue nggak boleh. Bro, nanti kapan-kapan main kesini ya bro. Ya siap. Makasih bro, udah digangguin pagi-pagi ya bro. Iya nih, gue sampai sasakan kan jadi. Iya bro. Bro, lu jangan ngomongin sasakan, Irfan Hakim langsung, aduh gue juga pengen deh disasak, dia jadi pengen. Bro, makasih ya bro, thank you. Ya. Makasih. Gue kadang malu sama diri sendiri. Kenapa? Gue kenapa nanya sasak di pertemuan pertama, kan gak enak gue. Lagian tapi mending loh pembahasannya sasak. Coba kalau susuk, ini paling seneng. Ketahuan dah. Ketahuan gua pakai susuk dah. Segini udah pakai susuk. Iya. Gimana kok nggak pakai susuk? Iya makanya. Kalau segini pakai susuk, jadinya seperti apa kalau nggak pakai susuk? Ya habis ini kita akan video call sama Anji. Oh beneran? Kalau bisa. Ya, kalau bisa. Reuni nih kita semua. Ya, Jangan coba mantap dulu. ya BB for your pagi. Jangan sampai kau lukai hatiku. Ku rasa lalui waktu tanpa. Aduh, jadi kita video callan. Udah berhasil belum? Belum berhasil, nggak bisa. Belum, dia centang satu. Oke. Tapi ngomong-ngomong, itu jadi project video klipnya tuh ada kamu, ada suami kamu, itu untuk video klipnya Anji. Lucu banget. Luar biasa lu. Bagus lah kayak begitu. Gue juga di acara-acara kalau ada mantan-mantan gue juga mau. Kamu datangnya. Pantas dah. Tapi yang jelas intinya semua orang punya masa lalu. Betul. Itu masa lalu kita tuh untuk jadi pelajaran saja. pelajaran. Jangan dikit-dikit mikir masa lalu terus itu nggak akan maju-maju. Ya. Seperti banyak orang ngomong katanya kayak nyetir gitu. Kalau itu sekali-kali aja lihat spion masa lalu. Iya. Tapi banyaknya pandang ke Tetep ke depan. depan. Kacanya pun kaca di mobil untuk masa depan lebih besar Iya. daripada kaca untuk masa lalu hanya kecil-kecil Ingat, saja. masa lalu. Biarlah masa lalu. Terus? Jangan kau ungkit. Itu lagu. Aku. Ya udah rakyat. Itu lagu Makasih dulu. buat Sela. Makasih. Sorry. Makasih. Thank you. Ya, buat rakyat ayo ikutin kuis berhadiah dari FYP. Selengkapnya bisa kalian cek di Instagram FYP_Trans7. Dan jangan lupa nonton kita terus setiap Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi. Hanya di FYP for you pagi. Terima kasih.